kamera aku nyala loh ini. Nggak baru berapa detik sih. Aku baru mandi, enggak di keramas doang karena gatel. Belum. Males mandi karena ini dingin kan, mendung. Belum sekali. Amin. Baik. At least aku sudah cuci muka, sikat gigi, keramas coy. Tuh adek, suaranya adek. Dibilangin ini kamera nyala dong. Ya, I know. Oke. Aku cuma mau ngomong, aku tuh udah pinjem yang ini lagi, yang Almasih yang kapan hari itu aku nggak selesai baca, terus aku kan kepikiran, akhirnya aku pinjem lagi. Gila, aku tuh nggak bisa membiarkan apa yang aku baca itu nggak selesai, apalagi kalau aku kasih review kayak gini. Terus aku udah baca itu dapat berapa ya, 100-an halaman lah, karena yang terakhir kali itu kalau nggak salah aku baca sampai halaman 300 berapa, pokoknya 300 awal. Terus sekarang ini udah sampai halaman 400 awal. 400-an ini aku dapat kesan bahwa di bagian belakang-belakang ini untuk Saati dan keluarganya, keluarga dan adik-adiknya, mereka itu meskipun dalam kondisi yang sulit, meskipun di Batavia itu ada kayak kelompok Bairawa, Bairawa itu kayak kelompok apa ya, perampok, kelompok penjahat yang menteror warga, yang kayak pembunuh bayaran kayak gitu. Meskipun di saat itu kayak di daerah Batavia itu lagi banyak orang yang itu, tapi Saati dan kedua adiknya itu masih dilindungi, masih selamat, karena mereka itu meskipun kondisinya sulit, mereka juga punya orang-orang yang membantu mereka. Kayak yang Saati itu, meskipun dia itu punya bos yang memanfaatkan kecantikan Saati untuk dipamerkan ke orang-orang, tapi jahat ke Saati sebenarnya, dan juga memaksakan Saati untuk berpindah agama. Tapi Saati masih punya Jise yang secara diam-diam membantu Saati untuk menemukan kedua adiknya. Terus akhirnya Jise ini berhasil ketemu sama Meletik itu kan adiknya Saati yang cewek, yang paling kecil. Meletik itu dia juga tinggal sama seseorang yang baik, yang mau merawat dia, bahkan mengangkat Meletik sebagai anak dan juga murid seorang tabib. Terus habis itu Biomo juga ketemu di sebuah panti asuhan, dan Biomo ini di panti asuhan ini dia itu nggak punya temen, ada satu orang temen yang paling dekat. Terus anak-anak lain suka ngebully dia. Selain itu dia itu juga dipaksa untuk berpindah agama, karena ceritanya emang di sini itu di daerah Batavia ini orang-orang Belanda, company Belanda itu, mereka itu sedang gencar-gencarnya untuk memaksakan orang untuk berpindah agama menjadi Kristen. Bahkan Katolik pun itu dibenci. Katolik dibenci, Islam itu nggak dibenci, tapi orang-orang itu kebanyakan dipaksakan untuk masuk Kristen. Nggak benar-benar dilawan kayak Katolik sih, enggak, cuman orang-orang banyak yang dipaksa untuk masuk Kristen, terutama untuk anak-anak yang masuk ke panti asuhan atau untuk budak-budak yang bekerja ke bos-bos Belanda. Itu sih belum banyak, karena emang baru 100 halaman. Terus habis itu kalau ini selesai kayaknya masih nanggung juga, mungkin entah kapan hari. Aku berusaha nyari buku ini di Gramet juga nggak ketemu, aku nggak tahu, mungkin entah aku bakalan beli atau aku bakalan cari pinjaman. Karena kalau aku selesai baca satu ini pun juga bakalan nanggung, nggak tahu endingnya kayak apa. Terus habis itu aku juga baca buku yang kedua, Chronopolis. Yang ini tuh ceritanya tentang fiksi, iya, ada orang-orang atau anak-anak remaja yang mereka itu kayak punya tanda bintang. Tanda bintang yang membuat mereka itu punya tugas khusus untuk menemukan
menemukan sesuatu dan melawan pemerintahan jahat. Setahu sih kayak gitu, aku baru baca awal-awal banget. Terus aku tertariknya baca ini karena kalian tahu nggak sih kalau penulis Indonesia itu jarang banget yang menulis tentang cerita fiksi. Kan biasanya pada umumnya orang Indonesia itu lebih banyak yang menulis cerita-cerita drama cinta kayak gitu-gitu. Jadi aku penasaran sama yang ini, apakah cukup menarik. Karena kalian tahu series Buminya Terelia itu kan juga fiksi kan ceritanya, ya menceritakan remaja kayak Raib dan kawan-kawannya. Itu aku sejujurnya aku nggak terlalu suka. Jadi aku coba baca ini, apakah kira-kira yang ini menurutku lebih bagus daripada cerita-cerita fiksi lain yang ditulis oleh penulis Indonesia. Allah meja berantakan. So, hari ini meskipun aku ngantuk, aku berencana untuk menyelesaikan satu buku yang Al-Masih. Jadi besok itu aku sudah bisa fokus untuk baca yang Chronopolis. Karena waktu pinjamku tinggal 3 hari. Jadi semoga bisa. Dan asal kalian tahu yang Chronopolis itu juga ada di Ipusnas. Jadi kalau kalian mau pinjam juga, mau baca, penasaran tulisannya seperti apa, ceritanya kayak apa, pinjam aja di Ipusnas yang gampang. Oke. Yang ini pun sebenarnya aku belum baca secara fisik karena beberapa hari ini kan sibuk ya, karena Idul Adha dan lain sebagainya. Aku sempatnya baca itu emang waktunya singkat-singkat, jadi jarang banget aku ada kesempatan untuk pegang bukunya secara fisik. Jadi aku bacanya lewat HP kalau emang ada waktu yang cukup untuk membaca, meskipun itu cuma selembar 2 lembar. Yang ini aku kurang 30 halaman, jadi yang ini pasti selesai hari ini. Terus nanti kalau udah selesai, mungkin nanti sorean bakalan aku kasih review secara lengkapnya seperti apa dari awal dan akhir. Karena kan yang Al-Masih ini kan kepotong kan. Review yang pertama kan yang di bagian beberapa video yang lalu yang udah aku upload, tapi yang itu kan gagal untuk selesai. Terus yang ini aku menyelesaikan. Oke, mari kita membaca. Jadi pada akhirnya aku benar-benar sudah menyelesaikan Al-Masih tadi siang. Nggak sampai sore ternyata, karena emang cuma tinggal 30 halaman. Terus ini bagi kalian yang belum nonton videoku part pertama yang Al-Masih yang aku nggak selesai baca itu, Al-Masih itu menceritakan tentang kenapa judulnya Al-Masih, karena itu memang menceritakan tentang kehidupan Al-Masih
atau Yesus atau Isa dalam perspektif Islam, Yahudi sama Kristen, karena emang ada selip-selipannya cerita tentang Nabi Isa itu dari beberapa agama, jadi nggak memberatkan salah satu pihak kayaknya. Terus habis itu bukan jalan cerita utamanya, bukan dari Al-Masih itu, tapi ceritanya adalah di masa penjajahan Belanda di Indonesia itu ada tokoh yang namanya Jise. Jise ini adalah seorang naturalis dari Itali, kalau nggak salah Itali. Dia itu datang ke Batavia, itu dia mau mencari relikui, mencari yang benda ini adalah benda yang penting bagi gereja, terutama untuk gerejanya dia, yaitu gereja Katolik. Tapi pada masa itu di Batavia itu kan, masa penjajahan itu Batavia dikuasai sama orang Belanda, dan orang Belanda pada masa itu mereka itu mereka itu membenci agama Katolik karena mereka beragama Protestan. Jadi kalau ada orang Katolik yang masuk, terutama untuk penyebar agama Katolik itu, mereka itu kayak dimusuhi. Bukan cuma dimusuhi, tapi nggak boleh masuk lah. Kalau bisa nggak masuk ke Batavia. Terus karena itu Jise ini yang mau masuk ke Batavia ini untuk mencari benda pusaka itu, dia itu nggak datang dengan membawa embel-embel agamanya, tapi dia datang dengan alasan mau meneliti tanaman dan hewan di sekitar Batavia. Terus akhirnya dia masuk. Terus tokoh yang terus Jise ini, dia ini selama perjalanannya itu dia ketemu sama beberapa orang, dan kalau ketemu sama orang ini, dia ini suka bercerita tentang Al-Masih atau Yesus dari perspektif Katolik atau Kristen. Terus habis itu ada juga tokoh utama kedua yang namanya Saati. Saati ini dia adalah perempuan pribumi kayaknya, karena dia ini berwajah pribumi tapi bermata biru. Terus dia itu mengamen bersama kedua adiknya namanya Biomo sama Meletik. Terus mereka ini awalnya dari Mataram, terus dalam perjalanannya mereka itu mau ke Batavia karena berusaha untuk mencari penghasilan yang lebih baik di Batavia, karena Batavia kan kotanya lebih besar. Terus di situ mereka itu pada awalnya bisa mencari uang dengan cara mengamen tembang-tembang Jawa. Terus tapi habis itu mereka itu ditipu sama seseorang, dan akhirnya mereka bertiga ini terpisah. Dan sebelum mereka terpisah, mereka itu sudah pernah bertemu dengan Jise. Jise ini ceritanya dia itu kayaknya suka sama Saati. Terus akhirnya kan mereka pada awalnya mereka lumayan dekat. Terus ketika Saati dan kedua adiknya ini terpisah, Jise inilah yang membantu Saati untuk mencari adik-adiknya di mana dan bagaimana keadaan mereka, seperti itu. Terus dalam perjalanannya Jise ini di novel yang pertama ini, Al-Masih Putra Sang Perawan, dia ini mengalami beberapa hal yang seperti Pater itu penyebar agama Katolik yang awalnya merintahkan Jise untuk mencari benda pusaka di Batavia ini. Pada akhirnya dia tertangkap sama pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Terus akhirnya Jise ini kehilangan si Pater ini akhirnya dihukum. Terus habis itu, selain itu Jise juga mengalami kegagalan, sampai pada akhir novel ini pun dia masih gagal untuk mencari benda pusaka itu, karena sepertinya orang yang memegang benda pusaka ini, dia itu nggak mau kalau benda pusaka ini akhirnya diserahkan kembali ke Jise. Terus habis itu Saati ini, Saati ini kayaknya dalam novel
Al-Masih ini lebih banyak cerita tentang kehidupan Saati dan adik-adiknya. Ketika terpisah itu, Saati ini dia itu emang pada awalnya itu bukan pada awalnya sih, cukup sulit kehidupannya karena dia itu punya bos yang namanya Lisbeth Van Horn. Dia itu adalah perempuan yang kaya raya tapi kejam sama babu-babunya, termasuk Saati. Kayaknya lebih kejam ke Saati sih. Saati ini kayak pertama itu dipaksa untuk berpindah agama ke Kristen, terus habis itu selain itu Saati ini dianggap sebagai perempuan murahan, padahal sebenarnya Lisbeth inilah yang membentuk image Saati sebagai perempuan murahan karena Saati itu cantik. Jadi Lisbeth ini menggunakan Saati ini untuk menggoda suami-suami tetangganya. Padahal kan Saati sebenarnya orang baik-baik, tapi Lisbeth lah yang menciptakan Saati sebagai wanita penggoda, sebenarnya enggak. Terus adik-adiknya Saati ini, mereka itu yang satu ikut seorang tabib Cina dan dia hidupnya baik sih, cukup baik karena tabib Cinanya ini sayang sama Melati. Terus habis itu yang Biomo ini diserahkan ke panti asuhan, dan di panti asuhan itu dia itu dipaksa untuk berpindah agama juga. Terus habis itu pada akhirnya di novel yang ini, pada akhirnya Jise ini bisa mengabarkan ke Saati di mana posisi adiknya dan bagaimana kabar mereka. Tapi di novel ini belum ada kesempatan Saati untuk bisa berkumpul kembali bersama adik-adiknya, dan adik-adiknya juga nggak bisa ketemu satu sama lain. Ada satu waktu ketika Biomo ini melihat sebuah festival, ternyata Meletik juga ada di sana. Terus tapi ketika Biomo berusaha untuk mengejar Meletik, ternyata nggak bisa karena Meletik ini dia naik kuda sama si tabib. Ya cuma kayak gitu, cuma bisa melihat sekilas tapi nggak bisa benar-benar bisa bersatu kembali atau ketemu kembali. Terus habis itu di bagian akhir ini ada seseorang tokoh baru yang benar-benar muncul. Jadi aku belum tahu ini tokohnya seperti apa. Jadi tokohnya ini, dia ini kayaknya dia ini adalah antagonis utamanya sih, aku nggak ngerti. Kayaknya emang dia yang orang yang berusaha untuk memecah belah nantinya, nggak tahu. Terus kesan dari percakapannya si tokoh antagonis ini, aku belum tahu namanya siapa. Tokoh antagonis ini kayaknya dia itu punya kesan, dia itu pengen memanfaatkan VOC company untuk bisa membebaskan Israel. Karena kayaknya yang ini dia ini sebagai representasi Yahudinya sih kayaknya. Kan di novel ini kan tulisannya katanya si penulisnya ini meramu novel ini berdasarkan kisah Al-Masih dari 3 perspektif agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Kan yang Islam dan Kristen ini udah sering muncul dari cerita-cerita selipan tentang Al-Masih dari Alkitab dan Al-Quran, sedangkan untuk Yahudinya ini belum benar-benar muncul, baru backgroundnya aja. Background sebelum kelahiran Al-Masih kan orang-orangnya Yahudi, tapi belum benar-benar muncul. Jadi ini kayaknya yang si tokoh yang baru muncul ini dia adalah representasi dari Yahudi, kayaknya sih. Jadi penasaran kan, kayak benar-benar nanggung, ini benar-benar belum selesai sama sekali, belum tahu ini kejelasan ceritanya kayak apa. Jadi semoga aku bisa baca yang kedua nanti kapan-kapan.
baru jam 6 pagi karena aku nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada keperluan apa-apa, tugas apa-apa, jadi aku mau baca dulu. Aku mau baca ini, melanjutin baca ini. Aku udah baca ini lumayan banyak karena aku lumayan ngebut kan. Aku baca sampai halaman 188. Ini hampir sampai setengahnya. Aku baca ini tuh ngerasa awal-awalnya susah karena emang kan ini dunianya fantasi. Entah mungkin ini post apokalips, nggak tahu. Fantasi karena emang daerahnya bukan daerah yang sebenarnya. Ini terjadi di negara yang namanya Chronopolis. Di Chronopolis terutama kotanya itu kota Kria. Ya meskipun ada di tempat-tempat lain juga. Terus nama orang-orangnya itu juga bagiku susah untuk diingat. Makanya ini yang bagian kuning-kuning ini adalah tanda buat nama-nama orang, nama-nama tokoh. Namanya tuh contohnya ya. Contoh nama yang susah bagiku untuk diingat adalah Aster Figsafer. Ini salah satu tokohnya. Terus apa nama? Kin sape gitu. Mana ya? Kin Figoglesis. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya, namanya tuh susah diingat karena emang nggak biasa. Terus nama tempatnya juga tidak biasa. Tapi ke belakang udah lumayan sih. Terus tokohnya itu juga banyak. Tokohnya yang muncul itu mereka itu terpisah-pisah di tempat-tempat masing-masing. Ada yang di gurun pasir di negeri Sian, negerinya suku Sian. Terus habis itu ada yang di Tirinos, ada di sebuah daerah yang di situ ada panti asuhannya. Terus habis itu ada di Kria ini kota di Chronopolis. Terus Napoli ini ibu kotanya Chronopolis. Pokoknya orang-orangnya sama tempat-tempatnya itu masih terpisah-pisah, tapi belakangan ini udah mulai bersatu. Terus kan ini ceritanya ada 5 anak yang bertanda bintang yang kalau mereka bersatu itu mereka itu bisa menghancurkan Chronopolis dan pemerintahannya yang buruk. Ceritanya sih gitu. Nah, ini kelimanya ini belum bersatu. Aku masih udah ada beberapa yang udah kelihatan kalau dia itu pemilik tanda bintang. Kayak Aster, Rain, terus Lori. Terus yang 2 ini aku masih belum yakin karena mereka belum dinyatakan bahwa mereka itu memiliki tanda bintang. Tapi kayaknya emang 2 ini sih. Ya udah, aku mau baca dulu. Nanti kalau udah mandi, agak siangan, udah mandi dan lain sebagainya, aku mau bikin June wrap up karena emang ini udah awal bulan Juli. Ini aku lupa mau bilang, ini tokohnya itu saking banyaknya aku sampai bingung. Mereka itu banyak banget gitu yang muncul. Ada sekelompok crack riders yang mereka itu kayak sekelompok remaja pencuri, pencopet semacam kayak gitu. Itu muncul beberapa. Kan awalnya aku pikir ada beberapa tokoh yang pemilik tanda bintang itu yang dari crack riders itu. Soalnya mereka itu yang muncul yang disebutkan itu lumayan banyak. Ada Jeffer, Trant, Kin, sama teman-teman yang lain. Jadi kayak banyak ya. Terus habis itu ada juga dari daerahnya Lori itu dia itu dari pulau yang namanya Cumberland. Itu ada kakaknya juga, ada keluarganya, terus habis itu ada guru-gurunya, terus ada orang-orang dari suku Sian. Suku Sian itu adalah suku yang menjadi musuhnya Chronopolis. Itu mereka juga muncul beberapa orang. Terus tokoh pemerintah di Chronopolis itu ada rajanya yang disebut dengan Zada siapa ya namanya? Zada siapa gitu. Terus habis itu ada anaknya si Zada ini yang namanya Luck atau alias pangeran Luck. Itu ada
banyak banget tokoh yang muncul, jadi aku harus memilah-milah mereka itu posisinya di mana, mereka itu siapa, dari daerah mana, terus siapa aja yang termasuk pemilik tanda bintang, siapa aja yang di luar itu, siapa aja yang menjadi teman, siapa aja yang berusaha untuk menemukan anak-anak dengan tanda bintang ini untuk mereka musnahkan atau untuk membantu mereka menjatuhkan Chronopolis. Kayak itu sih susah diingat karena emang banyak. Terus habis itu, selain itu aku bikin catatan lumayan banyak ya. Ini ada, yang pertama adalah hal-hal yang mengganggu. Yang pertama itu ada alurnya itu sebenarnya maju mundur. Oke, nggak apa-apa. Cuman menurutku penanda untuk maju mundurnya ini nggak terlalu jelas. Terus ada juga kesalahan. Kayaknya ini sebuah kesalahan sih. Ada 2 halaman. 2 halaman ini yang muncul itu 2 kali. Jadi pada awalnya aku mikir, oh ini kayaknya emang maju dulu habis itu mundur, tapi kayak nggak match gitu loh sama cerita sebelumnya, dan cerita setelahnya kayak maju mundurnya terlalu nggak jelas, kayak acak. Tapi ternyata habis itu setelah mundur lagi itu si halaman itu muncul lagi dengan pattern yang sama, yang bener-bener tulisannya sama. Jadi aku ngerasa ini kayaknya emang kesalahan draft sih, kesalahan draft dari penulisnya. Memang maunya ditaruh di halaman yang belakang, tapi ketika penulisan itu dia itu nulisnya di awal, terus dia itu lupa menghapus gitu kayaknya. Jadi ini mungkin kesalahan penulisnya, sama harusnya editornya juga lebih peka dong sama yang ini. Terus habis itu apa ya, penanda waktunya itu nggak jelas kan. Pertama itu contohnya ada seorang panglima dari suku Sian itu kan, dia itu ditugaskan untuk mencari seseorang yang bertanda bintang di Camberland. Terus katanya dari daerah Sian itu ke Camberland itu butuh waktu beberapa berhari-hari, kalau nggak gitu berminggu-minggu. Oke lah, habis dia sampai, dia bisa ketemu sama si gadis kecil ini. Terus habis itu ketika dia ketemu kan, dia mau membawa si gadis ini untuk dibawa ke Sian atau dikumpulkan lah setidaknya. Dia kan butuh butuh pasukannya untuk datang untuk membantu. Nah dia ketika memanggil pasukannya itu, pasukannya kok tiba-tiba datangnya cepet, kayak awalnya katanya butuh waktu berhari-hari, kok pasukannya dipanggil ini butuh waktunya kayak kayak cepet gitu loh rasanya. Meskipun penanda waktunya nggak jelas, ini apakah setelah beberapa hari setelah dipanggil atau gimana, kayak aku juga bingung, kayak tiba-tiba datang aja gitu. Terus apalagi ya, udah sih, aku masih bingung sama waktunya itu. Ini di kejadian ini tuh waktunya itu kayak nggak jelas, maunya ini beberapa hari setelahnya atau sehari setelahnya atau di hari yang sama atau gimana, aku bingung. Terus ada kayak beberapa perubahan dari seseorang, kan ada orang baru yang masuk ke kelompok Crack Riders. Dia namanya dari ini sebenarnya anak orang kaya yang dia itu kayak kabur dari rumah, terus akhirnya dia bergabung dengan Crack Riders. Dia itu kan kaburnya, feel-nya ketika kita baca itu kayaknya dia itu baru cuma beberapa hari kabur dari rumah terus habis itu bergabung. Cuman habis itu dijelaskan dalam ceritanya itu, dia itu kayak udah lama gitu loh, dia bisa bergabung, diterima itu kayak udah orang yang udah lama masuk dalam kelompok itu, bukan orang yang baru beberapa hari bergabung ke dalam kelompok Riders. Jadi aku bingung, ini sebenarnya udah lama apa baru, karena nggak jelas. Itu sih di otakku itu kayak masih nggak nyambung aja untuk membayangkan garis waktunya itu, kayak bingung. Hey,
akhirnya setelah beberapa hari aku nggak bikin video apa-apa karena emang aku berusaha untuk menyelesaikan Chronopolis itu butuh waktu yang cukup lama. Kalau nggak salah mungkin lebih dari 10 hari atau hampir 2 minggu. Pokoknya aku kan pinjam itu, pokoknya di Ipusnas itu aku udah pinjam 3 kali, tapi sebenarnya nggak sampai 14 hari juga sih aku bacanya, karena yang ketiga itu aku udah kembalikan lebih awal daripada jadwal pengembalian seharusnya di Ipusnas. Itu akhirnya aku selesai. Capek ya baca yang Chronopolis itu, karena banyak hal yang membuat aku merasa capek untuk baca ini. Novel ini cukup panjang itu sekitar 460 atau 70 halaman, jadi lumayan tebal. Terus habis itu selain emang cukup panjang, ceritanya itu menurutku kayak terlalu penuh akan segala hal fantasi yang berusaha untuk dimasukkan ke dalam satu cerita. You know what I mean? Kayak ini kan cerita fantasi yang aku ngerasa kayak penulisnya itu terlalu berambisi untuk membuat cerita ini bener-bener fantasi yang epic. Satu, yang membuat aku sulit untuk membaca ini emang karena banyak nama orang atau nama tempat atau nama benda yang itu kayak apa ya, berbeda lah, nggak kayak kehidupan kita biasanya itu seperti apa. Namanya itu kayak ada nama diri sama nama marga. Kayak namanya pemeran kayak nama tokoh utamanya yang Kin, Fik. Kin itu namanya, Fik itu kayak marga atau bin dalam bahasa dalam agama Islam biasanya kan ada binnya, terus belakangnya itu apa ya, aku lupa. Pokoknya namanya kayak gitu. Terus ada Lamhot, ada Aster, ada Rain, Fik, Rateris, ya namanya susah diingat. Selain nama orang, ada juga nama-nama tempat yang unik. Emang ini nggak terjadi di dunia nyata, emang ini terjadi di dunia fantasi, jadi nggak masalah sih kalau namanya emang berbeda. Ada nama tempatnya itu kayak nama Chamberlain, terus Kriya, kota Kriya, terus tempat negaranya negara Chronopolis of course. Terus ada negara tetangga yang itu namanya negara Gurun, suku Sian. Terus gunung Ava Spiral, ya kayak gitu-gitu sih. Terus nama benda-bendanya pun juga berbeda. Kayak ada nama motor itu bukan motor, mobil juga bukan mobil. Terus pesawat bukan pesawat, helikopter bukan helikopter. Ada kayak apa ya, aku membayangkannya itu seperti benda terbang. Terbang, pokoknya alat kendaraan yang terbang itu namanya, ada yang namanya Crackout, ada yang namanya Air Voyager, kayak gitu-gitu. Banyak hal yang perlu aku ingat, perlu aku bayangkan seperti apa, terus padanannya dalam dunia nyata itu seperti apa, dan itu menurut cukup capek. Terus selain nama-nama itu, yang harus aku ingat adalah karakternya, karena karakternya itu banyak banget yang dimasukkan. Kan bukan harusnya sih, karakter utamanya adalah 5 anak yang mereka itu punya kekuatan. Mereka itu punya tanda lahir yang berbentuk bintang, dan mereka itu udah diramalkan bakal berkumpul untuk menjatuhkan kerajaan di pemerintahan kerajaan di Chronopolis yang itu cukup buruk lah pemerintahannya. Jadi 5 anak ini ditakdirkan untuk menjatuhkan Chronopolis, kayak gitu sih. Selain 5 anak ini, ada karakter lain. Of course ada karakter yang jadi villainnya, yang yaitu raja Chronopolis, yang sebutan raja itu bukan raja tapi Zada. Terus pangerannya Chronopolis, pangeran juga bukan pangeran, sebutannya itu Canon. Terus ada princess dari kerajaan seberang itu, namanya itu sebutannya mirip sih, tapi bukan princess, bukan putri, tapi priestess. Jadi kayak
banyak hal yang berusaha diubah dan berusaha dimasukkan sama penulisnya itu. Ada karakter lain itu banyak yang bermunculan, tapi bagiku yang benar-benar dibutuhkan itu nggak banyak, karena orang-orang yang karakter-karakter sampingan ini, karakter-karakter tambahan ini, mereka itu cuma datang sesaat untuk suatu keadaan tertentu, terus tiba-tiba mereka itu hilang begitu saja, kayak nggak ada gunanya gitu mereka itu datang. Jadi kayak ngapain karakter ini dimunculkan kalau karakter ini nggak terlalu dibutuhkan sampai akhir. Oke, terlalu banyak. Terus yang bagiku terlalu banyak juga adalah karena penulisnya ini, aku ngerasa dia itu terlalu berambisi untuk membuat buku yang benar-benar fantasi. Jadi banyak hal yang dimasukkan, seperti ada kerajaan yang udah sangat maju teknologinya, yang ada piring terbang, ada mobil terbang yang kayak gitu, namanya Chronopolis. Terus ada negara tetangganya itu yang mereka itu masih masih ketinggalan zaman, masih berupa suku-suku kerajaan yang pakai senjatanya itu masih pakai pedang lah, masih kayak orang zaman kerajaan zaman dulu. Jadi kayak nggak masuk akalnya ada dua kerajaan besar tapi mereka itu sangat berbeda teknologinya. Terus habis itu ada juga zombie, tiba-tiba ada zombie, tapi itu cuma ada dalam waktu singkat doang, kayak tiba-tiba ada zombie aja gitu. Terus habis itu ada kayak makam kutukan yang nggak guna-guna amat, penjelasannya juga nggak jelas gimana itu kenapa ada makam kutukan seperti itu. Terus tiba-tiba ada juga naga besar yang dia itu tinggal di kawah gunung Ava Spiral, yang habis itu ada banyak hal lah, kayak bener-bener banyak hal dimasukkan. Oh ya, ada juga suku ini mereka itu sudah punah ceritanya, dan suku ini mereka dulu punya kekuatan magis ya, mereka itu bisa bertelepati dengan hewan. Terus habis itu mereka itu juga menempati wilayah hutan. Terus mereka itu pintar untuk menggunakan panah. Terus kayak nggak nyambung aja gitu. Sedangkan orang-orang lain selain suku yang di pegunungan, suku yang di hutan itu yang sudah punah, itu hanya orang biasa gitu, nggak bisa berkomunikasi dengan hewan. Oh ya, terus habis itu ada juga elang phoenix yang katanya juga sudah langka, yang mereka itu sebenarnya adalah hewan peliharaan si suku hutan itu. Kayak aku mau menjelaskan satu buku ini kayak banyak hal tercampur aduk sampai aku bingung. Terus aku yang juga agak nggak terlalu suka adalah bagian endingnya. Kan endingnya emang ada perang, of course setelah ada perang, karena kan akhirnya si 5 anak ini jadi satu kan, udah berkumpul. Terus mereka itu menyerang pasukan kerajaan Chronopolis. Terus kan awalnya udah kayak mau kalah ya, biasalah kayak cerita-cerita biasa itu kan, kayaknya orang yang protagonisnya itu hampir kalah. Terus tiba-tiba ada kekuatan yang datang, tiba-tiba ada bala bantuan tiba-tiba yang bisa memenangkan peperangan itu. Terus habis menang kayak ya udah gitu aja. Si canonnya atau alias si pangerannya itu kayak menyerah begitu aja. Terus kayak langsung menyetujui persyaratan dari orang protagonis ini. Mintanya mereka itu, si protagonis pengennya adalah pemimpin Chronopolis itu membebaskan orang-orang yang mereka jadikan budak. Terus setelah kalah itu canonnya langsung membebaskan orang-orang yang jadi budak, kayak terlalu cepat, kayak habis perang langsung damai. Nggak ada prosesnya untuk pendinginannya itu seperti apa, nggak, langsung aja habis naik langsung turun. Kayak capek aku bacanya. Setelah ini aku agak ragu untuk cari novel-novel fantasi dari penulis Indonesia lagi. Nggak tahu sih, aku berusaha untuk mencari, karena selama ini aku belum benar-benar menemukan orang penulis Indonesia yang menulis cerita fantasi dengan baik dan benar.
menurut selera aku sih. Tapi kalau kalian ada yang udah pernah baca Chronopolis atau tertarik untuk baca Chronopolis dan ternyata menurut kalian ceritanya menarik, ya nggak masalah sih. Soalnya aku ngelihat komen review yang ada di Ipusnas, cuma ada 2 sih. Mereka itu bilang kalau ceritanya menarik, jadi ya nggak apa-apa sih, selera orang kan beda. Kalau aku sih ini bukan selera saya, terlalu penuh rasanya menurutku sih. Udah, sebenarnya aku kemarin itu berusaha untuk bikin video lain selain tentang selain tentang buku yang sedang aku baca ini. Kayak aku pengen bikin book tag atau ngebahas tentang penulis yang aku suka atau buku-buku yang aku suka selama hidupku. Cuman karena emang lagi nggak bisa fokus karena ada satu dan lain hal, akhirnya aku gagalkan. Padahal aku udah bikin video itu udah ada 3 menitan buat intronya doang, terus habis itu kayaknya aku nggak bisa fokus, akhirnya aku hapus aja. Jadi ya udahlah, untung yang ini aku bisa selesai sampai akhir. Udah deh, aku habis ini mau edit video ini, terus habis itu upload. Paling nggak besok baru bisa aku upload, insya Allah, kalau nggak ada halangan.